Kalau kita lihat ya, Nganjuk itu kan kota yang sudah bersejarah ya, kota bersejarah, kota kuno. Dulu itu namanya Anjuk Ladang ya. Anjuk Ladang itu berarti kota kemenangan. Mulai tahun 900-an Masehi ini ya. Jadi pantas saja kalau Nganjuk itu banyak sekali ya hal-hal yang bisa diunggulkan ya. Kan termasuk kota yang selain pertanian ya, selain pertanian juga budaya di situ. Bagaimana membranding Nganjuk? Jadi ingat Nganjuk itu ingat apa gitu ya. Jadi kalau dari perspektif kami ya sebagai akademisi itu penting sekali branding dari sebuah kawasan, ya kan? Ada marketplace marketing itu sebagai sarana untuk mengangkat daya saing dari Nganjuk ini ya. Nah tadi sudah tepat itu ya. Jadi kalau Kang Marhen itu mengunggulkan benih dari bawang merah, jadi tidak sekedar bawang merah ya, tapi fokus kepada benih bawang merah ya. Jadi itu kan harus berfokus ya, fokus. Bukan berarti yang lainnya tidak diurus ya, tapi kita memang harus berfokus pada keunggulan bersaing dari sebuah kawasan ya. Jadi fokus pada benih bawang merah. Jadi ingat Nganjuk ya, ingat benih bawang merah. Dari mana ya? Dari Nganjuk gitu ya. Nah, saya rasa dari produk unggulannya ya seperti itu ya. Nah, tapi juga diingat tadi bahwa Nganjuk ini adalah sumber dari kesenian ya, kesenian Jawa, yaitu wayang. Nah, ini wayang itu sudah ada sejak zaman Erlangga ya. Nah, Erlangga itu juga dalang dulu ya. Erlangga itu dalang ya, dalang wayang beber. Makanya itu kan daerah-daerah sekitar situ itu adalah daerah kerajaan Medang ya, kan gitu ya. Kerajaan Kauripan ya. Jadi makanya Nganjuk itu sangat kental dengan perkebunan ya, wisata, candi ya. Itu sebuah jejak-jejak sejarah yang harusnya kita tingkatkan ya. Di tengah ada upaya-upaya orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang ingin memusnahkan budaya kita. Jadi kita jangan lupa bahwa kita itu adalah bangsa yang besar yang mempunyai jejak-jejak sejarah yang hebat. Itu jangan dilupakan, atau kalau ada orang yang mau melupakan itu ya harus dilawan gitu. Nah itu kalau enggak ya kita akan kehilangan karakter ya. Kita akan kehilangan karakter. Jadi nah ini pesan saya pada Kang Marhen ini ya, bagaimana lebih lebih menggiatkan lagi itu ya, sehingga Nganjuk ini semakin dikenal menjadi kota budaya. Dan wisata budaya sangat potensi di situ ya, selain ada macam-macam tadi. Nah, kalau kita berbicara marketing kewilayahan ya, itu kan dimulai dari kunjungan dulu, dari wisata ya. Orang datang terus kemudian ada trading ya, perdagangan. Kalau orang nyaman kemudian berinvestasi situ. Nah itulah membuat sebuah kawasan menjadi lebih hidup. Iya. Jadi Kang Marhen ini kan sedang melakukan yang namanya perubahan ya, transformasi ya. Saya ini kebetulan didapuk Pak Profesor ini jadi ketua
masuk di transformasi pembangunan ini. Kalau orang melakukan transformasi itu yang penting yang pertama adalah mencari apa yang menjadi fokus, prioritas. Karena tidak semua bisa kita urusi, kita harus mencari hal-hal yang bisa berdampak besar. Ya. Prioritas istilahnya kalau di akademi itu namanya Pareto ya. Kalau kita menyelesaikan 20% ya, maka 80% persoalan itu sudah selesai. Sama juga dalam transformasi pembangunan harus melihat prioritas-prioritasnya ya. Kemudian yang kedua, suksesnya transformasi itu tergantung pada bagaimana kita mengelola resistensi ya Mbak ya. Nah, kalau ada yang resistensi itu mengganggu jalannya transformasi atau perubahan yang kita lakukan. Makanya perlu bagaimana upaya-upaya atau program-program resistensi itu bisa diminimalkan ya dengan dialog, sosialisasi, termasuk juga dengan pendidikan ya, termasuk meningkatkan pendidikan. Yang ketiga itu umumnya para pimpinan yang sukses melakukan transformasi itu ya dukungan stakeholder tadi, dukungan para pemangku kepentingan. Yang seperti yang Kang Marin lakukan ya, itu termasuk juga bagaimana stakeholder atau pemangku kepentingan masyarakat Nganjuk itu bisa mendukung ya atau meningkatkan trust ya. Jadi masih bisa ikut Erlangga Forum, alhamdulillah bisa mengikuti ini, keren sekali, bisa belajar. Dan di sini bisa lihat bahwa Postgraduate School University Airlangga impacting the world. Wah, bagus. Itu belajar dari daerah, dari Kang Marhen, semuanya Pak Bambang, luar biasa. Mudah-mudahan ini terus ke depan bisa memberikan inspirasi kepada para mahasiswa Pasca Sarjana khususnya, sangat bermanfaat sekali belajar bagaimana Kang Marhen memimpin di Nganjuk, luar biasa. Mudah-mudahan lancar Bapak Bupati, daerahnya maju, bisa bersama-sama rakyat dan terutama sehat semua masyarakatnya. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu. Ya, kebetulan memang di Nganjuk ini termasuk tempat ternak yang cukup banyak di sini ya. Jadi ladang ternaknya juga lumbung ternak gitu ya, lumbung ternak di Nganjuk ini. Terkait dengan peternakan ini tentunya Nganjuk sangat sangat pesat ya untuk perkembangan teknologi untuk peternakan. Jadi IB-nya gitu saya lihat juga semuanya sudah peternak di sana sudah melek pengetahuan tentang teknologi. Itu semuanya sudah menggunakan teknik kawin suntik atau IB gitu. Kemudian sapi-sapinya juga sudah masuk dalam kontes-kontes ternak gitu ya Pak Marhen. Jadi kalau kami juga akan mensupport, kalau dari kami dari Pasca tentunya ini adalah merupakan sarana untuk kita bisa juga mengabdi di Kabupaten Nganjuk terkait dengan bidang-bidang keilmuan di sekolah Pasca Sarjana ini kan multidisiplin ya. Jadi ada yang bidang ekonomi, dari imunologi, dari pengembangan sumber daya manusia. Jadi alangkah lebih baik kita bisa berkolaborasi untuk membangun Kabupaten Nganjuk ini bersama-sama dengan sekolah Pasca Sarjana. Mendengar dari disampaikan oleh Pak Bupati ini, saya sangat mengapresiasi ini terobosan-terobosan beliau tadi. Ini yang saya dengar sekali, senang ini ada suatu pimpinan yang punya visioner yang
tinggi ini. Nah, ini kita sebagai kaula muda-muda ini harus mendukung apa yang ada dalam pemikiran visioner yang dilakukan oleh Pak Marhen Jumadji di Nganjuk. Saya tempo hari Pak Parto waktu saya di Probolinggo itu saya sudah dengar gitu. Kalau di Nganjuk itu buka kawasan industri. Nah, saya pernah menghitung visibility study-nya yang di Probolinggo. Saya diminta sama Bu Kofifa tempo hari, kalau nggak kena COVID itu saya jalan, ini kena COVID boleh belum jalan. Itu kalau industri itu bisa menaikkan PAD yang lebih tinggi daripada agrowisata atau tadi yang bentuk pertanian agribisnis. Jadi kalau bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Marhen tadi, kawasan industri itu yang sangat mendukung, karena kalau dihitung itu banyak nilai rupiah itu yang Prof Parto hampir kalau bahasa Jawa itu menggilani gitu. Jadi itu bisa mengangkat taraf hidup dari industri, dari pertanian ke industri. Cuma sekarang bagaimana kita berpikir what is the icon yang kita seperti Pak Parto tadi sampaikan, Prof Parto tadi. Kalau bisa Pak Marhen itu lihat kanan kiri. Kebetulan saya dulu yang buka Mas Pion ya, hampir 25 tahun saya buka kawasan industri Mas Pion. Terus saya buka yang di JP itu. Nah, JP sekarang itu adalah kawasan ekonomi khusus. Nantinya dia ada di pabrik mineral di sana, Freeport. Nah, kalau bisa di Nganjuk itu ada industri halalnya, itu yang belum muncul. Gresik mau muncul ini, saya mau diajak buka di Gresik ini. Nah, industri halal atau industri itu rebound dari produk dari yang di KEK-nya JP. Nah, kalau di tempatnya Nganjuk tidak ada pelabuhan, tidak ada masalah. Nah, sekarang bagaimana strength point yang ada di Nganjuk itu kan nilai rupiah tenaga kerjanya kan kompetitif, sehingga itu yang paling ditarik, yang paling tertarik oleh investor-investor. Jangan sampai kalah di Kendal. Kendal bisa promosi di tol itu besar, itu balihonya besar. Nganjuk nggak usah promosi karena orang sudah tahu kalau Nganjuk itu strength-nya adalah nilai tenaga kerjanya itu kompetitif. Ini yang harusnya ditarik Pak Marhen lewat kajian lagi lebih detail, industrinya ditingkatkan Pak. Itu saran saya akan tertarik kalau bisa membantu di sana, karena industri Nganjuk ini mumpung dilirik orang, nah, itu nilai rupiahnya tinggi Pak. Kalau sudah masuk bisa mengangkat taraf hidup kehidupan daerah-daerah di sekitar sana. Jadi apa yang disampaikan Kang Marhen tadi, Prof, jujur terus terang aja nggak ada yang perlu saya sanksikan. Dan termasuk kepemimpinan Kang Marhen ini salah satu yang saya kagumi selain Pak Prapto. Jadi Pak Prapto dulu yang saya kagumi, yang kedua adalah Kang Marhen. Jadi saya mendukung penuh. Terus apa yang disampaikan tadi saya semuanya menerima sebagai warga Nganjuk. Tapi saya pengen memberi masukan ya, orang ketang klungsu melu udu kan. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pertimbangan. Satu, masalah pro iklim. Yang kedua adalah masalah anomali sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Untuk masalah pro iklim itu segera keluarkan perintah ya, seperti Kang Marhen hari Minggu itu mengeluarkan perintah yang sifatnya masif tapi untuk kerja bakti. Tapi di sini mengeluarkan perintah untuk peduli lingkungan, peduli menanam. Jadi peduli menanam yang sampai ke tingkat bawah. Jadi tingkat bawah, karena di sini kota sejuk terang aja tidak jangkau. Jadi selama 1 tahun ini baru 70 titik yang kami tanami, kami selamatkan, termasuk sumber-sumber mata air, kemudian situs-situs dan objek wisata itu. Tapi untuk bantaran sungai kami belum bisa menjangkau. Nah, ini kami pengennya termasuk lereng Wilis Kang Marhen itu segera perlu diperhatikan, karena di sana tekstur tanahnya lembek sehingga butuh rumput vetiver nampaknya atau indigofera di situ, dan di atasnya baru diberi tanaman-tanaman penyangga yang kuat. Di Nganjuk dulu itu berdasarkan catatan sejarah ya, atau mungkin dari leluhur itu kan banyak kantong-kantong atau embung-embung Kang Marhen. Jadi dulu itu ada satu desa satu embung.
Tapi di sini embung-embung itu banyak yang mati. Nah, kami kemarin juga sempat menanami sekitar kalau nggak 15 sampai 17 embung ya, yang baru itu kami tanami. Itu ini program-program yang harus untuk supaya air itu bisa tertampung begitu. Nanti kalau kemarau bisa panen air hujan. Untuk mohon maaf untuk anomali sejarah Kang, untuk hari jadi Nganjuk yang selamat ya untuk hari jadi Nganjuk yang 1085 ini, bukan hari jadi Kabupaten Nganjuk nggih. Saya terima kasih tadi disebut juga hari jadi Nganjuk. Itu telah terjadi anomali peringatan karena visualnya bukan merujuk ke isi prasasti, tapi merujuk ke kolonial Belanda atau Boyong. Nah itu supaya dipisahkan kan, karena di sini khawatir anak muda atau generasi penerus bangsa ini tersesat dengan sejarah itu karena mengatakan Boyong itu dianggap sebagai hari jadi Nganjuk. Ya, kalau saran saya, hari jadi Nganjuk itu ya seperti yang tertera di isi prasasti, yaitu Manusuk Sima.